selamat sore dan apa kabar kalian dimanapun berada. Jumpa lagi bersama saya Putri Utami di ulasan sepekan Tribun Ambon Podcast. Nah Tribuners, selama kurang lebih 30 menit ke depan, Putri akan membahas sejumlah peristiwa yang terjadi dalam sepekan terakhir. Kalau sepekan berarti dari hari Senin sampai hari Minggu kemarin ada peristiwa apa aja, nanti kita akan bahas di sini. Tentu nggak semua peristiwa ya, akan ada beberapa saja yang sudah dipilih untuk nanti dibahas. Dan yang pertama itu pastinya kita bahas yang terjadi di hari Senin lalu ya Tribuners, yaitu mengenai penertiban Pasar Mardika Ambon pada tanggal 28 April kemarin yang berlangsung lancar tanpa aksi penolakan dari para pedagang begitu. Nah Tribuners, kalau Tribuners juga menyaksikan ya bahwa penertiban pedagang yang berlangsung pada pekan lalu ya Senin 28 April itu berlangsung aman dan lancar dikarenakan memang jauh sebelum itu sudah dilakukan sosialisasi oleh pemerintah Kota Ambon baik secara langsung ya di terminal Pasar Mardika maupun juga secara online, begitu sudah disosialisasikan di media sosial dan sudah banyak para pedagang juga yang tahu, sehingga pada saat penertiban itu sudah tidak ada lagi paksa memaksa untuk membongkar, tetapi sudah ada inisiatif dari para pedagang sendiri untuk membongkar lapak mereka yang berada di badan jalan dan di area-area yang memang tidak diharuskan untuk berdagang di situ ya Tribuners. Dan penertibannya itu dipimpin langsung oleh Wali Kota Ambon, Badawin Watimena, berlangsung dari pagi ya sampai dengan selesai. Dan saat diwawancarai, Wali Kota Ambon, Badawin Watimena mengaku bahwa tidak ada tersendat lantaran memang sudah ada sosialisasi seperti yang tadi saya bilang bahwa penertiban ini sudah diketahui oleh masyarakat sehingga tidak ada penolakan saat hari penertiban begitu. Dan Wali Kota Ambon mengucapkan terima kasih kepada para pedagang yang sudah bekerja sama ya dengan baik, dan pastinya untuk para petugas mulai dari Sekretaris Kota Ambon, kemudian pihak kepolisian dan juga TNI, lalu ada tim dari Indak Provinsi dan juga Satpol PP, sehingga penertiban ini bisa berjalan lancar. Dan diharapkan ya Tribuners bahwa penertiban Pasar Mardika itu bisa berdampak terhadap atau bisa membantu ya mengatasi kemacetan yang terjadi di Jalan Tulu Kabesi, karena kita tahu bersama bahwa di Jalan Tulu Kabesi itu memang sudah menjadi langganan macet dari dulu, karena salah satu penyebabnya ya karena beberapa angkot yang bukan jalur lewatnya jalur Tulu Kabesi tapi mereka lewat situ dengan alasan karena kalau lewat belakang itu terlalu macet dan terlalu lama, sehingga mereka mengambil jalan pintas. Kalau kalian tahu ya ada jalan yang di tengah-tengah antara Indomaret dan juga Alfamidi. Nah itu biasa jalur yang sering dilewati angkot yang sebenarnya jalur mereka tuh bukan di jalur Jalan Tulu Kabesi begitu. Nah semoga dengan adanya penertiban ini bisa mengembalikan jalur angkot sesuai jalur mereka masing-masing sehingga tidak mengakibatkan kemacetan yang sangat parah ya di Jalan Tulu Kabesi. Dan Tribuners, kalau kalian lihat ya kondisi Pasar Mardika khususnya saat ini, kemudian di Pantai Losari dan seterusnya itu kondisinya sudah bisa dibilang bersih dan cantik ya setelah penertiban, karena memang banyak sekali penertiban yang dilakukan yang biasanya itu kalau kita jalan tuh kan suka berdesak-desakan. Nah sekarang setelah penertiban tuh sudah mulai
sudah bisa leluas begitu jalannya, dan juga tidak terlalu macet di sekitar situ karena sudah tidak ada pedagang lagi yang berjualan di badan jalan, sehingga jalannya sudah lebih terlihat luas dan pastinya lebih bersih. Kemudian juga bangunan-bangunan yang kumuh begitu sudah diratakan ya, sehingga terlihat luas. Dan sempat viral juga ya beberapa waktu lalu, itu ramai sekali di berbagai media sosial, khususnya untuk di Pasar Mardika ya. Di gedung Pasar Mardikanya itu sudah mulai difungsikan, para pedagang sudah mulai menempati tempat-tempat yang disediakan ya, walaupun ya masih ada yang mengeluh-mengeluh sedikit lah ya, tetapi paling tidak sudah mulai tertib dan mengindahkan aturan dari Pemkot. Ya pastinya kita berharap bahwa penertiban ini dan juga ya ketertiban seperti sekarang ini bisa berlangsung lebih lama, bukan hanya seminggu 2 minggu pasca penertiban, karena biasanya kan begitu ya, setelah penertiban lalu karena sudah tidak diawasi oleh para petugas, itu biasanya para pedagang sudah mulai kembali ke habitatnya begitu, sudah mulai kembali berjualan di badan jalan. Nanti saat penertiban baru mereka tertib lagi. Nah, tapi untuk saat ini memang pemerintah Kota Ambon cukup concern, dan bahkan saat ini tuh sudah menempatkan beberapa petugas di pos-pos yang sudah dilakukan di sana ya begitu, sehingga para petugas sudah bisa memantau aktivitas para pedagang yang kalau misalnya mereka misalnya bandel begitu bisa ditertibkan. Dan itu ada sanksinya loh Tribuners, untuk para pedagang yang kedapatan kembali berjualan di badan jalan, itu akan disanksi sesuai dengan aturan yang berlaku, dan mereka tuh akan dicabut izin usahanya untuk pedagang yang resmi dan terdaftar. Kemudian barang dagangannya tuh akan disita. Jadi memang Pemkot tidak main-main dan benar-benar concern. Dan pastinya ya ini untuk kebaikan kita bersama ya, karena Kota Ambon mau indah dan bersih itu ya bukan cuma tugas dari pemerintah kota, tapi itu juga bagian daripada tugas kita masyarakat untuk bekerja sama-sama menjaga kebersihan dan ketertiban di pasar maupun di tempat-tempat lain di Kota Ambon begitu. Jadi mohon kerjasamanya utamanya untuk para pedagang. Ya, ini tentu berdampak juga terhadap para pembeli ya, calon pembeli yang nantinya akan membeli begitu, karena orang kalau merasa tidak nyaman di pasar ya pasti mereka juga memutuskan untuk tidak ke pasar begitu, walaupun faktanya tetap orang pasti akan ke pasar ya. Oke Tribuners, berikutnya kita punya berita. Ini berita yang cukup menyedihkan ya, mengenai pendaki yang hilang di Gunung Binaya beberapa waktu lalu. Ini memang sudah menjadi berita yang cukup menjadi perhatian ya Tribuners belakangan ini. Ada seorang pria berusia 27 tahun ya, bernama Firdaus Ahmad Fauzi, warga Kota Bogor, Jawa Barat ya, tepatnya dari KP Ciberem, RT 3 RW 8 Kelurahan Cibatok 2, Kecamatan Cibung Bulang, Kota Bogor, Jawa Barat, yang hilang sekitar tanggal 26 April lalu. Jadi Tribuners, si Fauzi ini itu bersama dengan rombongan ada sekitar 5 orang mendaki Gunung Binaya, dan pada tanggal 26 saat mereka turun itu Firdaus ini pisah dari rombongannya, dan diduga dia itu mendahului para rombongan. Dan pada tanggal 26 itu rombongannya melapor bahwa mereka kehilangan jejak Firdaus.
dan dan akhirnya para tugas mulai dari Basarnas dan juga pihak-pihak terkait melakukan pencarian hingga saat ini ya Tribuners, tetapi memang belum ada tanda-tanda ditemukannya Fauzi. Dan karena mengingat ini sudah memasuki hari ke-9 ya, pencarian untuk sementara diberhentikan ya Tribuners. Karena kalau sesuai SOP Basarnas itu pencarian orang hilang itu hanya berlaku selama 7 hari. Tetapi memang tidak menutup kemungkinan pencarian akan terus dilakukan apabila ada tanda-tanda atau jejak-jejak yang ditemukan, jejak dari korban begitu. Dan pada hari Jumat kemarin itu berdasarkan informasi yang kami terima itu ditemukan ada jejak dari sepatu korban dan juga ada puntung rokok yang sudah dikonfirmasi ke pihak keluarga dan dibenarkan bahwa itu memang milik daripada si korban tersebut. Namun hingga saat ini belum juga ditemukan, dan cuaca yang cukup buruk dan juga alat komunikasi yang tidak stabil menjadi kendala ya proses pencarian Tribuners. Dan diketahui keluarga dari Firdaus sendiri beberapa waktu lalu sudah tiba ya di Piliana untuk sama-sama ikut proses pencarian, walaupun hingga saat ini belum membuahkan hasil. Tetapi kita doakan bersama semoga korban bisa segera ditemukan ya, dalam keadaan apapun itu ya, semoga bisa ditemukan begitu supaya keluarga juga bisa lebih lega ya Tribuners. Dan saya mau sedikit mengingatkan aja sih Tribuners untuk kalian yang mungkin akan melakukan pendakian ya dimanapun itu, kalau bisa ya sebelum melakukan pendakian itu kalian ya bisa lebih detail nanya-nanyanya soal apa yang boleh dan tidak boleh di sana. Kemudian juga ya pastinya harus diikuti ya setiap aturan yang sudah diinformasikan. Kemudian juga ketika kalian bersama dengan rombongan, kalau bisa itu jangan ada ego begitu untuk berpisah dari rombongan ya, untuk mendahului rombongan begitu, apalagi sendiri, karena ini hutan ya, bukan jalan raya yang kita tahu mau kemana. Apalagi untuk kalian yang baru pertama kali datang di tempat tersebut. Ya, semoga bisa ada jejak-jejak yang kembali ditemukan sehingga proses pencarian bisa kembali dibuka, dan ya pastinya sesuai harapan keluarga, semoga Fauzi bisa segera ditemukan. Oke, berikutnya Tribuners, kita punya berita mengenai Jokowi Widodo yang melaporkan ada sekitar 5 orang ya ke Polda Metro Jaya terkait dengan kasus tudingan ijazah palsu yang menimpa dirinya. Nah, kasus tudingan ijazah palsu ini sebenarnya Tribuners sudah berlangsung sejak 2 tahun yang lalu dari Jokowi masih menjabat sebagai presiden. Namun saat masih menjabat, Jokowi itu sepertinya sepertinya ya tidak begitu ambil pusing. Tetapi setelah sudah tidak menjadi presiden dan merasa sudah menjadi orang biasa ya, masyarakat biasa, dia merasa perlu untuk melaporkan kasus ini ke kepolisian yang diduga ya ini merupakan pencemaran nama baik begitu. Dan pelaporannya ini sendiri Tribuners dilayangkan ke Polda Metro Jaya pada hari Rabu 30 April lalu.
Dan hal ini dibenarkan oleh salah satu pengacaranya, yaitu Yakub Hasibuan. Tahu ya Yakub Hasibuan, suaminya artis Jessica Mila. Nah, Yakub mengatakan Tribuners bahwa perkara yang dilaporkan itu perihal tudingan ijazah palsu, namun belum memberitahu secara pasti ke media siapa saja yang dilaporkan atas isu ijazah palsu tersebut. Namun belakangan muncul ya, diduga kuat ada 5 nama yang kemudian menjadi terlapor di kasus ini, yaitu yang pertama ada Riza Fadilah, kemudian Dr. Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa, kemudian Rismon Sianipar, Roy Suryo, dan juga ada salah seorang yang masih menjadi rahasia, yaitu sosok berinisial K yang belum diketahui identitasnya. Nah, untuk alasan tudingan ijazah palsu ini sendiri ya Tribuners, itu dikarenakan kecurigaan yang pertama, karena lembar pengesahan dan juga sampul skripsi Jokowi ini menggunakan font Times New Roman. Padahal menurut mereka pada tahun 1980-an sampai 1990-an itu ya, pada saat itu belum ada penggunaan font tersebut. Dan juga sampul serta lembar pengesahan skripsi Jokowi saat itu tuh dicetak di percetakan, tetapi seluruh isi tulisan skripsinya setebal 91 halaman tersebut masih menggunakan mesin ketik. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan nomor seri ijazah Jokowi yang dianggap berbeda atau tidak menggunakan klaster dan hanya angka saja. Dan alasan yang ketiga yaitu karena Jokowi hingga hari ini belum juga menunjukkan ijazahnya kepada masyarakat, kepada publik begitu. Dan mereka menganggap bahwa ya kalau memang ijazahnya asli, kenapa tidak langsung ditunjukkan supaya langsung mematahkan ketidakpercayaan masyarakat. Tetapi kan hingga saat ini Jokowi enggan menunjukkan ijazahnya, dan saat dikonfirmasi ke kampus di mana dia berkuliah ya saat itu, yaitu UGM. Nah, dari pihak UGM pun tidak bersedia untuk menunjukkan ijazah Jokowi dengan alasan bahwa yang berhak menunjukkan adalah si orangnya langsung ya, yaitu Jokowi. Dan saat rombongan yang ingin melihat ijazah Jokowi datang ke rumah Jokowi yang ada di Solo, juga Jokowi menolak untuk memperlihatkan ijazahnya. Tetapi Jokowi pada akhirnya memutuskan untuk memperlihatkan ijazahnya kepada wartawan ya, dengan syarat wartawan yang datang melihat itu tidak boleh membawa kamera dan juga handphone. Jadi hanya masuk dan diperlihatkan ijazahnya mulai dari SD sampai dengan ijazah S1. Begitu. Dan dikatakan bahwa pihak Jokowi hanya akan menunjukkan ijazahnya itu jika memang diminta secara langsung oleh pengadilan. Dan saat ini kasusnya masih terus bergulir, nanti kita lihat saja perkembangannya akan seperti apa, siapa sajakah yang akan dijadikan tersangka, kita ikuti bersama nanti kasusnya. Oke, berikutnya kita punya berita mengenai purnawirawan TNI ya Tribuners yang mendesak pemakzulan wakil presiden kita, Gibran Raka Buming Raka. Ya, Tribuners, jadi ini ada ungkapan dari ex-komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus Majen Purnawirawan Sunarko yang mengatakan alasan mengapa sejumlah purnawirawan TNI ini mengusulkan pemakzulan Gibran.
dari Wakil Presiden RI dari jabatannya ya. Dan dia mengatakan bahwa sebenarnya usulan pemakzulan ini sudah dibahas bahkan dari akhir tahun 2024, tapi baru dipertegas 2025 ini ya, beberapa waktu lalu di saat acara silaturahmi ya di Jakarta Utara pada Kamis 17 April lalu. Dan dalam dokumen tersebut yang tersebar ada sekitar 8 tuntutan, yaitu Tribuners, ditandatangani oleh sekitar 103 purnawirawan jenderal, kemudian 73 laksamana, dan 65 marsekal, serta 91 kolonel. Nah, untuk alasan-alasannya itu, katanya Gibran dinilai tidak memenuhi kualitas untuk menjadi seorang presiden. Dan dikatakan Sunarko bahwa mengapa para purnawirawan TNI ini ingin Gibran dimakzulkan, karena Gibran tidak memiliki kualitas dan juga Gibran menjadi wakil presiden itu tidak sesuai dengan hukum yang berlaku dan mencederai konstitusi ya. Kita tahu saat itu bahwa putusan MK untuk persyaratan menjadi wakil presiden diubah karena memang saat itu Paman Gibran merupakan ketua MK saat itu ya, Tribuners. Tetapi kalau kita lihat kembali bahwa proses demokrasi sudah selesai, Gibran juga sudah terpilih secara sah menjadi wakil presiden. Tapi kenapa baru sekarang ada usulan untuk pemakzulan Gibran? Begitu. Dan dugaan-dugaan dari banyak pihak juga salah satunya bahwa ini merupakan cara untuk mematahkan begitu ya tempat Gibran untuk mencalonkan diri kembali di tahun 2029 mendatang. Seperti itu Tribuners, dan bukan hanya mengusulkan untuk Gibran ini dimakzulkan, tetapi ada beberapa poin yang menjadi tuntutan, yang salah satunya yaitu mengembalikan Undang-Undang Dasar 1945 ya. Dan itu dinilai bahwa secara tidak langsung ya sudah mencederai demokrasi, seperti itu. Nah, coba saya bacakan ya 8 tuntutan dari purnawirawan TNI. Yang pertama yaitu kembali ke Undang-Undang 1945 asli sebagai tata hukum politik dan juga tata tertib pemerintahan. Lalu yang kedua, mereka menyatakan mendukung program kerja Kabinet Merah Putih yang dikenal sebagai Astacita, kecuali untuk kelanjutan pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN. Lalu yang ketiga, menghentikan proyek strategis nasional atau PSN. PIK 2, PSN Rempang, dan juga kasus yang serupa dikarenakan sangat merugikan dan menindas masyarakat serta berdampak pada kerusakan lingkungan. Kemudian yang keempat, menghentikan tenaga kerja asing Cina yang masuk ke wilayah NKRI dan mengembalikan tenaga kerja Cina ke negara asalnya. Lalu yang kelima, pemerintah wajib melakukan penertiban pengelolaan pertambangan yang tidak sesuai dengan aturan dan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 2 dan ayat 3. Kemudian yang keenam, melakukan reshuffle kepada para menteri yang sangat diduga telah melakukan kejahatan korupsi dan mengambil tindakan tegas
kepada para pejabat dan aparat negara yang masih terikat dengan kepentingan mantan Presiden ke-7 RI, yaitu Joko Widodo. Yang ketujuh, mengembalikan Polri pada fungsi Kamtipmas atau keamanan dan ketertiban masyarakat di bawah Kemendagri. Dan poin yang kedelapan yang kemudian menjadi sorotan, yaitu mengusulkan pergantian wakil presiden kepada MPR karena keputusan MK terhadap pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Tapi memang Tribuners, para purnawirawan yang kemudian mengusulkan pemakzulan Gibran ini dikatakan bahwa tidak mewakili seluruh purnawirawan, tetapi memang hanya sebagian, dan saat ini para purnawirawan ya itu seperti sudah terbelah atau terbagi dua. Jadi ada yang pro, ada yang kontra. Oke. Berikutnya kita ke kota Ambon ya Tribuners. Ada berita mengenai para pemain Garuda Muda Indonesia yang disambut hangat oleh pelukan orang tua mereka saat tiba di kota Ambon beberapa waktu lalu ya. Nah, ini ya suasana haru dan juga sukacita menyelimuti Bandara Patimura Ambon saat itu hari Rabu 30 April 2025 Tribuners, saat para pemain tim pelajar U16 Garuda Muda Indonesia tiba sekitar pukul 3:30 sore. Nah, kedatangan mereka ini disambut oleh ratusan pendukung yang telah menunggu di pintu kedatangan. Jadi Tribuners, para pemain yang disambut ini itu mereka sudah menjuarai Kuala Lumpur Cup 2025 di Malaysia. Dan saat disambut oleh para orang tua, ya sudah pasti ya, namanya orang tua pasti langsung bercucuran air mata, terharu ya, bangga dengan anak-anak mereka yang sudah melakukan pencapaian yang luar biasa pastinya. Dan momen haru tersebut diabadikan dalam sesi foto bersama antara para pemain dan juga orang tua. Dan terlihat para pemain Garuda Muda ini, Tribuners, mengenakan seragam jaket hitam lengkap dengan medali emas yang terkalung di leher mereka. Kemudian di tangan mereka memegang piala kemenangan Kuala Lumpur Cup 2025, bukti daripada perjuangan dan juga kerja keras mereka pastinya ya di kancah internasional. Nah, Kapten Tim Garuda Muda Indonesia yaitu Rizky Payapo mengungkapkan rasa senang dan juga bangganya atas pencapaian ini. Kalau Payapo itu kalau tidak salah dari Luhu ya Tribuners. Dia mengatakan bahwa dia merasa senang dan bangga karena bisa mengharumkan nama Maluku di ajang internasional dalam Kuala Lumpur Cup 2025. Dia juga mengungkapkan harapannya supaya sepak bola di Maluku bisa lebih maju ke depannya. Sementara itu pelatih mereka Vincent Tenine menjelaskan bahwa rombongan yang tiba di Ambon hari itu sebanyak 10 orang, terdiri dari beberapa pemain, kemudian official dan juga dirinya sendiri selaku pelatih. Dan pastinya diharapkan bahwa prestasi yang sudah dicapai ini bisa menjadi motivasi ya, dan juga ya motivasi bagi perkembangan sepak bola untuk anak-anak muda ya di Maluku pastinya. Oke, itu dari kota Ambon. Kita beralih ke Seram bagian barat, Tribuners. Ada berita mengenai keceriaan anak-anak di Taniwel Timur saat peringatan Hardiknas bersama dengan Polwan Polres SBB. Ya, jadi menjelang Hari Pendidikan Nasional ya Tribuners, saat itu anak-anak usia dini hingga siswa sekolah dasar itu mengikuti berbagai kegiatan kreatif
yang dipandu oleh 12 polwan dari Polres SBB. Nah, mereka Tribuners itu ke pantai, kemudian anak-anak itu diajarkan menggambar, menulis, kemudian diajak untuk bernyanyi bersama dalam suasana pastinya penuh semangat dan juga tawa ya Tribuners. Nah, kayak gini-gini nih yang harus sering dilakukan ya oleh para polisi supaya ya kita tahu gitu bahwa kepolisian tuh sorry to say sering tercoreng namanya karena ya beberapa oknum begitu, tetapi dengan kegiatan-kegiatan seperti ini rasanya seperti mengembalikan citra kepolisian ya, utamanya ini dilakukan oleh para polwan ya, para polwan yang cantik-cantik. Dan selain melakukan mengajarkan menggambar, kemudian menulis dan bernyanyi, para polwan ini juga mengajarkan pendidikan lalu lintas begitu kepada anak-anak tersebut. Jadi dari usia dini tuh sudah diajarkan supaya mereka udah bisa lebih paham ya saat gede, bisa lebih taat lalu lintas begitu ya Tribuners. Nah, dikatakan oleh Kepala Satuan Lalu Lintas Polres SBB, Ibtu Junekarla, bahwa kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian polwan terhadap dunia pendidikan dan juga tumbuh kembang anak-anak. Dan kegiatan ini merupakan upaya untuk mendorong kreativitas anak dan juga membangun kedekatan antara polisi dengan masyarakat. Ya, harus sering-sering ya Bu Polwan. Oke Tribuners, karena udah 30 menit lebih, jadi saatnya kita closing ya, kita tutup. Nanti kita ketemu lagi di ulasan sepekan Senin depan, tanggal berapa tuh? Tanggal 12 ya Tribuners. Dan untuk kalian yang mau mengupdate informasi di Maluku ya, itu kalian bisa mengupdate-nya lewat portal kami www.tribunambon.com ataupun juga bisa ke media sosial kami baik di Facebook, YouTube, Instagram maupun TikTok, ada juga di Twitter. Kalian mau pilih baca berita soal apa, semuanya ada, politik, ekonomi, kemudian ada soft news ya, banyak. Wisata, kuliner, semua ada, tinggal diklik aja ya Tribuners. Dan untuk kalian yang mungkin punya informasi yang tidak bisa dijangkau oleh reporter kami di lapangan, kalian boleh langsung DM ke media sosial kami, nanti di follow up oleh reporter kami. Oke Tribuners, saya Putri Utami pamit, kita ketemu lagi nanti minggu depan, sampai jumpa lagi. Selamat sore dan amato. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal